Pemirsa, guna memotivasi anak ke masjid dan menambah wawasan keislaman, panitia Ramadan masjid di salah satu perumahan Kota Depok membuat inovasi absensi dengan scan barcode selama bulan Ramadan. Ya, bagi anak yang sudah absen akan mendapatkan kartu cerita tokoh Islam. Seperti inilah antrian ratusan anak usai menjalani sholat tarawih di Masjid Al-Marjan. Mereka antusias melakukan absen digital dan menunjukkan barcode pada kamera yang sudah disediakan. Nantinya mereka akan mendapat kartu tokoh-tokoh Islam. Panitia menyiapkan 5.400 kartu dengan 30 tokoh Islam, di mana kartu perdana yang diberikan yakni Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat Rasulullah. Nanti kartu ini di-scan. Di-scan, jadi kayak absen gitu ya? Nah, itu kalau misalnya 30 hari full. Nanti kalau kita tarawih 30 hari full, nanti kita dapat kartu kayak gini. Itu dengan cerita yang berbeda-beda. Kartu ini bercerita tentang tokoh-tokoh Islam ya? Tokoh sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ketua Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan ungkapkan program ini merupakan evaluasi dari program-program sebelumnya, di mana tujuan program ini juga untuk memakmurkan masjid serta menambah wawasan anak-anak. Ramadan merupakan momen yang paling tepat bagi warga, terkhusus anak-anak, agar bisa menumbuhkan cinta masjid dan taat ibadah. Sebenarnya untuk memotivasi daripada anak-anak, selain memotivasi juga menambah wawasan buat anak-anak, mereka harus mengenal betul terkait dengan tokoh-tokoh besar Islam. Jadi tarawih adalah ibadahnya, kemudian wawasannya terkait dengan tokoh-tokoh Islam juga mereka harus mengetahui sejarah-sejarah. Program absen digital sholat tarawih ini terbuka untuk anak-anak di luar perumahan Permata Depok Regency, khususnya di lingkungan terdekat perumahan yang berada di Jalan Raya Citayam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Ainis melaporkan. Pemirsa, 10 hari terakhir Ramadan dimanfaatkan umat muslim dengan melakukan itikaf di masjid. Ya, di salah satu masjid daerah Bandung, pemirsa, jemaah mendirikan tenda di pelataran masjid. Beginilah pemandangan di pelataran Masjid Raya Habibur Rahman, PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan tenda berwarna-warni ini sengaja didirikan jemaah yang hendak itikaf di masa 10 hari terakhir Ramadan. Meski sempat 3 tahun ditiadakan akibat pandemi, para jemaah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini memang sengaja datang dengan membawa keluarga dari mulai balita, remaja, hingga orang tua. Selain membawa tenda dan perlengkapan untuk tidur, para jemaah juga membawa perlengkapan untuk makan dan minum, termasuk kompor listrik yang mereka gunakan untuk memasak. Itu bisa pakai tenda, jadi keluarga bisa, semua keluarga bisa ikut gitu, sama yang perempuan punya anak, punya bayi gitu, enak gitu ya, bisa ikut itikaf tapi tetap bisa bawa keluarganya gitu. Ada fasilitas tenda. Karena saya sendiri orang luar kota, orang Cianjur, jadi sebisa mungkin aja sih, padahal kalau besok aja saya mau pulang, sampai sini lagi, insya Allah hari Sabtu gitu, 3 hari terakhir. Setiap tahunnya DKM Masjid Habibur Rahman menyediakan 582 titik untuk para jemaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf. Bagi jemaah yang hendak mendirikan tenda tidak dikenakan biaya. Pihak DKM hanya memungut biaya untuk operasional masjid seperti listrik, air, dan kebersihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Keunikan masjid di Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan ini menarik para jemaah karena berbentuk Ka'bah. Ya, masjid unik ini juga memiliki tiruan Hajar Aswad.
Seperti inilah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Mia Al-Nasri. Masjid ini dibangun dengan arsitektur mirip Ka'bah yang berada di Mekah. Masjid ini dibangun dengan lebar 20 meter dan panjang 24 meter, yang dibangun 2 tingkat dan bisa menampung jamaah sampai 200 orang. Lokasinya berada di pinggir jalan lintas Sumatera di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Masjid replika Ka'bah ini di bagian depannya juga terdapat tiruan Hajar Aswad. Karena menyerupai aslinya, hingga tempat ini banyak dipilih pengunjung untuk bersuah foto. Pembangunan masjid yang berbentuk Ka'bah ini dibangun pada tahun 2019, namun dibuka untuk umum pada tahun 2023. Masjid ini menjadi ikon karena bentuknya merupai Ka'bah dan ada juga Hajar Aswad. Lokasinya di mana, Den? Lokasinya di Desa Semeteh, Musirawas. Apalagi selain berbentuk Ka'bah, keunikan masjid ini? Karena di belakangnya ada taman pariwisata. Masjid berbentuk Ka'bah ini dibangun setelah pemiliknya pulang usai menunaikan ibadah haji. Sedangkan replika Hajar Aswad dibuat karena saat menunaikan ibadah haji, pemiliknya sulit untuk menyentuh Hajar Aswad. Tak hanya menunaikan sholat dan mengaji, masjid ini juga menjadi lokasi wisata religi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, bermacam cara dilakukan menyambut malam Nuzulul Quran atau malam istimewa akhir bulan suci Ramadan. Ratusan santri pondok pesantren di Boyolali, Jawa Tengah membaca Al-Quran menggunakan penerangan lampu sentir. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Beginilah suasana saat ratusan santri pondok pesantren Nurul Hidayah Al-Mubarakah di Desa Sempu, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah saat membaca Al-Quran dengan penerangan lampu sentir atau lampu minyak. Meski tak seterang menggunakan lampu listrik karena redup tertiup angin, namun para santri tampak khusyuk saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Agak sulit, tapi dengan membaca ya kita berusaha gimana bisa kelihatan. Gitu. Ya. Lebih fokus gitu ya. Biar fokus. Untuk kesulitan mungkin agak kesulitan karena anginnya terlalu kenceng ya, jadinya sebagian penerangannya hampir mati gitu. Kesulitannya mungkin di situ. Meski minim penerangan serta suasana hening, namun justru membuat para santri dapat lebih mudah menghayati makna kitab suci Al-Quran secara utuh. Selain menyambut malam Nuzulul Quran, kegiatan ngaji sentir juga dimaksudkan untuk mengenang perjuangan para wali saat mensyiarkan agama Islam dengan segala keterbatasan. Biar anak-anak para santri-santri itu tahu bagaimana rasanya jerih payah untuk mengaji, untuk membaca kalam-kalam Allah, bagaimana sulitnya. Jadi anak-anak biar bisa berpikir muhasabah diri, bahwasanya sulitnya untuk membaca Al-Quran. Nah, dalam situasi saat ini kita semua sudah difasilitasi berbagai macam fasilitas. Sebelumnya para santri berkumpul di halaman pondok pesantren. Sambil bersolawat mereka berjalan kaki menuju tanah lapang yang berjarak sekitar 20 meter dari pondok pesantren. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.